Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Puji Tuhan ya, kita bisa berkumpul kembali di dalam ibadah kita. Selamat bergabung di dalam ibadah Gereja GKRHI Jemaat El Shaddai. Saudaraku, ini minggu pertama di bulan Maret saudaraku. Seperti biasa di awal bulan di minggu pertama kita disertai dengan perjamuan kudus. Jadi saya juga mau mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara yang bergabung hari ini bahwa hari ini ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus. Mungkin Bapak Ibu juga bisa mempersiapkan untuk nanti kita masuk di dalam perjamuan kudus sesudah firman Tuhan. Mari saudaraku, kita mau siapkan hati kita semuanya ya. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mau satukan hati kita di dalam doa. Mari kita mau satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sungguh kami mengucap syukur ya Bapa, kalau kami bisa memasuki bulan yang baru. Kalau ini hari pertama Tuhan Yesus, minggu pertama di bulan Maret, kami bersyukur kalau kami bisa ada sampai saat ini. Dan kalau kembali Bapa pagi hari ini kami kembali beribadah, kami bersyukur Bapa. Mari Tuhan Yesus, biarkan Roh Kudus-Mu yang turun di tengah-tengah kami. Biarkan Roh Kudus-Mu yang menuntun, yang mengurapi kami Bapa, membawa kami masuk Bapa di dalam ibadah, membawa kami untuk berjumpa dan bersekutu dengan-Mu. Kami rindu biarlah ibadah kami Bapa bukan yang rutinitas, tapi biarlah ibadah kami benar-benar membawa berkat Tuhan, membawa kuasa Tuhan, menghadirkan Kau di tengah-tengah kami Bapa. Karena itu kerinduan kami ya Bapa. Kami menyerahkan sepenuhnya kepadamu. Berkuasalah atas ibadah kami pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat-Mu, siapapun yang bergabung hari ini Bapa di dalam ibadah ini. Tuhan menyertai setiap pribadi, setiap keluarga, rumah tangga. Kuasai semuanya dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Semua yang tergabung terlibat pelayanan juga tutup bungkus semua dengan darah kudus-Mu. Dan segala kekuatan iblis dalam bentuk apapun yang mau mengintimidasi ibadah kami, yang mau mengacaukan, semua yang membuat tidak baik, dipatahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hamba serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkuasalah ibadah kami pagi hari ini Tuhan Yesus. Tuhan yang menuntun dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya. Aku mengikat semua yang jahat dimanapun itu kekuatan iblis, baik itu di tempat ibadah, bahkan itu di rumah-rumah, semuanya aku mengikat semua yang berlawanan yang bukan dari Tuhan Yesus. Semua yang mengintimidasi roh-roh teritorial, roh-roh orang kuat, dipatahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan Roh Kudus yang turun di tengah-tengah kami, yang memimpin kami Bapa dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mau buka ibadah kami pagi hari ini atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sekali lagi salam semuanya. Buat yang baru bergabung, kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini untuk kita datang kepada Tuhan Yesus. Mari saudaraku, kita mau mengangkat pujian kita yang pertama. Kita mau bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Dialah penolong kita satu-satunya. Di saat kita dalam kesesakan, di saat tidak ada harapan, tapi Tuhan selalu hadir menolong kita. Mari siapkan hati kita, kita angkat pujian kita yang pertama. Katakan, saatku dalam kesesakan. Mari angkat pujian ini saudaraku dengan sungguh-sungguh sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan, saat semua jalan tertutup. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, saat air mata tercurah, masih ada Tuhan, masih ada Tuhan. Dengan iman katakan, penolongku, penolongku hanyalah diri-Mu. Amin. Penghiburku hanya Engkau Bapakku, ku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Saudaraku, mari kita
kita mau angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Apa yang kau rasakan saat ini saudaraku? Kau merasakan beban yang berat, kau merasakan yang tidak baik. Tapi biarlah pujian ini menjadi kekuatan bahwa ada Tuhan yang menolong hidup kita. Mari kita mau angkat pujian ini dari awal bersama-sama. Dengan sungguh-sungguh kita mau katakan, saatku dalam kesesatan. Saatku dalam kesesatan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai dan badai hidup menerpa, dengan iman katakan, masih ada Tuhan, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, saat semua jalan tertutup, walaupun tidak ada yang menolong saudaraku, percaya Tuhan selalu menolong saudaraku. Saat air mata tercurah, saat air mata tercurah, masih ada Tuhan yang selalu menolong, masih ada Tuhan bagi. Kita angkat tangan, kita katakan, penolongku, penolongku hanyalah diri. Amin Bapak. Pagi hari ini kami mau bersyukur Tuhan Yesus, karena Kau penolong kami, Kau penghibur kami Bapak. Biarkan pagi hari ini Kau hadir di tengah-tengah kami Bapak. Kau melawat kami, Kau menolong kami, Kau menghiburkan kami Bapak. Kau menguatkan kami Tuhan Yesus. Kau Bapakku yang setia, penolongku, penolongku hanyalah diri. Amin Bapak. Penghiburku hanya Engkau Bapakku. Amin Yesus. Hanya hiburkan kami pagi hari ini Bapak. Kuatkan kami, teguhkan Bapak. Bebaskan, lepaskan Bapak. Biarkan yang hadir pagi hari ini, yang beribadah, mendapatkan kelegaan Bapak, karena Kau hadir bersama-sama dengan kami. Amin. Lebih sungguh lagi katakan, penolongku, penolongku hanyalah diri. Amin. Menghiburku Engkau Bapakku, menghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku ya. Sekali lagi dengan iman katakan, penolongku, penolongku hanyalah diri. Amin. Haleluya Yesus. Penghiburku hanya Engkau Bapakku, hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku, Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi katakan, Kau Bapakku, Kau Bapakku yang setia. Amin. Benar Tuhan Yesus, Kaulah Bapa kami yang setia Bapa. Kaulah yang menolong kami Bapa. Kaulah yang menghibur kami Bapa. Di saat tidak ada tempat untuk berharap, di saat tidak ada yang menolong Bapa, di saat air mata kami tercurah Bapa, Engkau selalu hadir di sana Bapa. Engkau selalu hadir di dalam hidup kami. Engkau menolong kami, Engkau memimpin kami Bapa. Bahkan Engkau membebaskan kami, melepaskan kami, Engkau menguatkan kami. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau buka hati kami lebih lagi di hadapan-Mu. Kami mau datang kepadamu Tuhan Yesus. Kami mau kuatkan hati kami, kami mau teguhkan iman kami. Kami mau bangkitkan pengharapan kami, karena Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah kekuatan kami Bapa. Kami mau bawa hidup kami kepadamu. Kami mau buka hati kami seluas-luasnya. Kami mau lepaskan semuanya. Kami mau taruhkan semuanya. Kami mau letakkan semuanya. Mari saudaraku,
saudaraku, saya undang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Mari saudaraku, biarkan pagi hari ini, kalau engkau mengatakan Tuhan adalah penolong, Tuhan adalah penghibur, lepaskan bebanmu saudaraku. Apapun keadaanmu pagi hari ini, apapun bebanmu, apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, mari kita mau letakkan semuanya di hadapan Tuhan. Dan kita mau buka hati kepada Tuhan, kita mau angkat tangan kepada Tuhan, kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan Dia. Karena Dia yang berkuasa, Dia yang sanggup, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia adalah penolong kita. Kita mau angkat pujian kita yang kedua. Kita mau katakan, Tuhan adalah kekuatanku. Mari kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh saudaraku. Katakan, Tuhan adalah kekuatanku. Haleluya Yesus. Tuhan adalah kekuatanku. Amin. Bersama Dia, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Amin. Dengan iman, Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku. Amin. Bersama Dia ku tak akan goyah. Bersama Dia ku tak akan goyah. Kami mau terbang tinggi bersamamu Bapa. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali. Amin. Dan melayang tinggi, melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Kita mau angkat pujian ini dari awal dengan lebih sungguh lagi. Katakan dengan iman, Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku. Amin Bapa. Kau adalah kekuatan kami Tuhan. Mari biarkan pagi hari ini kami mau buka hati Tuhan. Kami mau datang kepadamu ya Bapa. Turunkan kekuatanmu, turunkan kuasamu, turunkan urapanmu Tuhan Yesus. Mampukan untuk melepaskan semuanya Bapa. Tuntun terus lebih lagi Bapa. Biarkan semua yang datang pagi hari ini boleh datang kepadamu dengan sungguh-sungguh. Amin. Katakan lagi, Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku. Amin Bapa. Kau kekuatan kami Tuhan. Kami mau letakkan beban kami mau letakkan keadaan kami mau letakkan semuanya ya Bapa. Dan kami mau berjumpa denganmu, kami mau bersama denganmu ya Bapa. Bawa kami masuk dalam hadiratmu Tuhan. Bawa masuk lebih tinggi dari masalah kami, lebih tinggi dari seluruh keadaan kami Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan iman katakan, ku kan terbang tinggi. Amin. Haleluya Yesus. Kami mau bersamamu Tuhan. Kami mau bersamamu Bapa. Melebihi kekuatan kami Bapa, melebihi masalah kami, melebihi seluruh keadaan kami Bapa. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersamanya. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi. Amin. Bagai Raja Wali. Haleluya Yesus. Kami mau bangkit Tuhan. Kami mau berdiri bersamamu Tuhan. Mari saudaraku, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Bawa hidupmu kepada Tuhan. Lepaskan bebanmu pagi hari ini. Bawa hatimu kepada Tuhan. Bangkit bersama Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Ku kan terbang tinggi bersama. Ku kan terbang tinggi. Ku kan terbang tinggi. Amin. Bagai Raja. Amin. Terus dengan iman saudaraku. Katakan dengan iman. Amin Yesus. Dalam kemuliaannya. Kalahkan masalahmu pagi hari ini. Bumi bergoncang
dan badai katakan ku kan terbang tinggi, kan terbang tinggi bersama. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi. Amin Yesus. Kami mau bersamamu pagi hari ini Bapa. Kami mau bersamamu Tuhan, dalam kekuatan-Mu, dalam kuasa-Mu, dalam kasih-Mu Bapa. Turunkan kekuatan-Mu, turunkan penghiburan-Mu. Kilawala-wase, turunkan terus Tuhan. Turunkan terus Bapa. Kilawala-wase, angkat Bapa setiap anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya. Sekali lagi dengan iman. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi, bagai raja wali, dan melayang tinggi, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya. Angkat suara bagi Tuhan, sembah Dia. Mari puji Tuhan, Dia yang layak disembah, layak diagungkan, Raja segala raja, Allah yang berkuasa. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya pada-Mu Bapa. Kami percaya pada-Mu Tuhan. Haleluya. Mari Roh Kudus mengalir lebih lagi di tengah-tengah kami pagi hari ini. Mari Roh Kudus mengalir lebih lagi. Roh Kudus mengalir, terus mengalir lebih lagi. Curahkan kekuatan-Mu di tempat ini Bapa. Hilawase. Mari saudaraku angkat suara lebih lagi bagi Tuhan pagi hari ini. Angkat hatimu kepada Tuhan lebih lagi pagi hari ini. Lepaskan bebanmu, lepaskan kesedihanmu, lepaskan yang membelenggu hidupmu. Sambut Yesus dalam hidupmu saudaraku. Sambut Dia dalam hidupmu saudaraku. Sambut Dia dalam hidupmu. Dia Tuhan yang sudah mati bagi kita. Dia Tuhan yang sudah memberikan hidupnya bagi kita. Dia Tuhan yang sudah mencurahkan darahnya bagi kita. Dia mau membebaskan kita. Dia mau melepaskan kita. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kau luar biasa Tuhan. Besar kasih-Mu Tuhan. Besar kekuatan-Mu Bapa. Lord, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau kekuatan kami, Engkau Raja kami, Kau segalanya bagi kami. Engkau Raja, segala Raja. Amin. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang berkuasa. Diam dalam hadirat-Mu Bapa. Semua beban ku Amin.
Raja segala raja. Amin Bapa. Kau Raja, Kau Tuhan, Kau berkuasa Bapa, yang berkuasa. Diam dalam hadirat-Mu, diam dalam hadirat-Mu Bapa. Semua beban-Ku, sekali lagi dengan iman katakan, Engkau Raja, Engkau Raja segala raja. Engkau Tuhan yang berkuasa. Diam dalam hadirat-Mu Bapa. Semua beban-Ku, amin. Katakan dengan iman, diam dalam hadirat-Mu, diam dalam hadirat-Mu Bapa. Semua beban-Ku, amin. Sekali lagi dengan iman katakan, diam dalam hadirat-Mu, diam dalam hadirat-Mu Bapa. Semua beban-Ku terlepas. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya Bapa, hanya di dalam hadirat-Mu ada kekuatan, hanya di dalam hadirat-Mu ada penghiburan, hanya di dalam hadirat-Mu ada pertolongan Bapa. Kami percaya ketika kami bersekutu dengan-Mu, ketika kami ada dalam hadirat-Mu, beban kami terlepas Bapa, duka cita kami diangkat Bapa, kesedihan kami diangkat, kelemahan kami diangkat, kami dibebaskan, kami dilepaskan, kami dipulihkan Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami bersyukur. Dan biarkan pagi hari ini Bapa, kami terus ada di hadapan-Mu, kami bersuka cita di hadapan-Mu, karena Kau Tuhan kami yang sudah membebaskan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Yang percaya dengan iman sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ada sukacita saudaraku? Ya amin ya, puji Tuhan ya. Kalau kita bisa menyembah Tuhan, kalau kita bisa bersekutu dengan Tuhan Yesus, Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kita mau terus datang kepada Tuhan saudaraku. Pagi hari ini kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Kita mau bersama-sama, kita mau bergandeng tangan ya. Saya mengangkat tangan buat kita semuanya, kita boleh saling melambaikan. Katakan kiri kanan kita, Tuhan Yesus mengasihimu. Kita satu di dalam Tuhan. Amin. Kita angkat pujian kita. Pertama kita mau katakan satukanlah hati kami untuk memuji. Amin. Kita angkat pujian ini saudaraku. Bersama-sama kita memuji Tuhan. Ya, saya mengundang semua untuk bertepuk tangan ya. Kita mau bersuka cita kepada Tuhan pagi hari ini. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Amin. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan sekali lagi lebih semangat lagi. Satukanlah hati kami, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Amin. Eratkanlah tali kasih. Ya, semua yang ada di rumah, suami istri, bapak ibu, anak-anak, kita bergandeng tangan buat Tuhan Yesus. Kita satu buat Tuhan. Amin. Ya, sambil bergandeng tangan katakan, bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Amin. Bergandengan tangan dalam satu iman, dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, dengan iman katakan keluarga kerajaan. Sekali lagi ya, dengan semangat sama-sama satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Amin. Eratkanlah. Amin. Biar kasih Tuhan mempersatukan kita saudaraku.
Kasih Tuhan memulihkan hati kita. Kasih Tuhan membuat kita bisa bersama. Amin. Kasih Tuhan membuat kita bisa bergandeng tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Amin. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu iman. Dalam satu iman. Saling mengasihi di antara kami. Di antara kami. Keluarga gereja. Amin. Sekali lagi bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Dalam satu kasih. Amin. Bergandengan tangan dalam satu iman. Dalam satu iman. Saling mengasihi. Saling mengasihi. Di antara kami. Keluarga kerajaan Allah. Amin. Kerajaan Allah dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang sampai selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Amin. Siapa yang mau bersukacita pagi hari ini? Mana muka sukacitanya, gembiranya saudaraku? Ada sukacita. Amin. Dalam Yesus. Dalam Yesus ada sukacita. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Ada satu lagi ya. Dalam Yesus ada kesembuhan. Amin. Yang sakit katakan dengan iman. Ada kesembuhan. Amin. Dalam Yesus. Dalam Yesus ada kesembuhan. Ada kesembuhan. Dalam Yesus ada kesembuhan. Sekali sembuh selamanya sembuh. Amin. Dalam Yesus ada kesembuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Percaya ya saudaraku, hanya di dalam Yesus ada sukacita, ada kesembuhan, dan kita bersaudara. Masih semangat ya? Kita mau lebih lagi memuji Tuhan saudaraku. Saudaraku, hidup ini pilihan. Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Apa yang kita mau pilih dalam hidup kita? Saya percaya kalau kita sudah mengenal Yesus, kita pasti pilih Yesus dalam hidup kita. Amin. Kita mau angkat pujian kita yang berikutnya. Kita mau katakan hidup yang kupilih. Ya, buat pagi hari ini yang belum punya pilihan, tetapkan pilihanmu. Pilihlah Yesus dalam hidupmu. Angkat pujian ini dengan semangat, katakan hidup yang kupilih membuatku berarti. Amin. Ya. Mana tepuk tangannya? Hidup yang kupilih. Oke. Hidup yang kupilih membuatku berarti, membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, amin. Karena kehebatanmu, amin. Ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah lu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu
di sisiku. Kau sumber kuatku, amin. Kita katakan dari awal, hidup yang kupilih. Hidup yang kupilih, amin, membuatku berarti, membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, amin, karena kehebatanmu, karena kehebatanmu. Ku dapat lakukan, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisi, amin. Kau sumber kuatku, amin. Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumberku, Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada. Benar saudaraku, hanya Yesus yang selalu ada buat kita. Yesus yang tidak pernah jemu dengan kita, saudaraku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku, Kau sumber kuatku, Kau sumber kuatku, Kau sumberku. Sekali lagi, Kau sumber kuatku, Kau sumber kuatku. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Benar saudaraku ya, hanya Yesus saja, tidak ada yang lain. Amin saudaraku ya. Mari saya persilahkan Bapak Ibu untuk duduk. Ya, pagi-pagi kita berolahraga biar semangat, biar sukacita ya saudaraku ya. Mari saudaraku, kita mau teduhkan hati kita ya. Kita mau tenangkan hati kita. Kita mau persiapkan kalau kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bersukacita saudaraku. Saatnya kita mau terima firman Tuhan. Biarlah firman ini juga menggenapi kerinduan kita pagi hari ini. Kalau kita percaya Tuhan penolong kita, Tuhan sahabat kita mau sambut Dia lebih lagi lewat kebenarannya. Mari saudaraku, teduhkan hatimu pagi hari ini saudaraku. Kita satu di dalam doa untuk kita menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Benar ya Bapa, hanya Engkaulah penolong kami Tuhan Yesus. Hanyalah Engkaulah sahabat kami Bapa. Engkau yang tidak pernah berhenti Tuhan Yesus mengasihi kami. Engkau yang tidak pernah berhenti berada di sisi kami. Di saat orang lain tidak mengerti keadaan kami. Di saat orang lain tidak bisa menerima kami Bapa. Tapi Engkau Tuhan, Engkau selalu menerima kami Tuhan Yesus. Engkau selalu mengangkat kami, Engkau selalu menolong kami. Buat kami menyadari terus Tuhan. Buat kami terus mengerti. Buat kami terus membuka hati ya Bapa. Jangan biarkan Tuhan Yesus keadaan, masalah, tekanan apapun menghimpit kami, membelenggu jiwa kami, yang membuat kami tidak bisa melihat kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Padahal Engkau ada, Engkau nyata, dan Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau buka hati, kami mau siapkan hati kami mau terima kebenaran firman-Mu. Biarkah Roh-Mu yang berkuasa penuh berkati hamba-Mu Tuhan Yesus. Kuduskan hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat-Mu pagi hari ini Bapa, untuk menyatakan kebenaran kuasa yang daripada-Mu. Ambil alih seluruh keberadaan hamba-Mu, tutup bungkus dengan darah kudus-Mu ya Bapa. Siapapun jemaat-Mu yang mau mendengarkan firman-Mu, siapapun yang akan mendengarkan bergabung, semuanya Tuhan lawat, Tuhan urapi. Tuntun semuanya terangi ya Bapa, untuk bisa menerima kebenaran firman-Mu. Apapun itu yang menghambat menghalangi, dipatahkan kuasanya dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mau buka hati kami mau siapkan hati kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam firman Tuhan. Kita mau katakan firman-Mu berkata, Kau besertaku. Kita katakan dengan sungguh-sungguh saudaraku. Katakan firman-Mu berkata. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku, roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan
Tuhan selalu ku nantikan di setiap langkah. Di setiap langkah ku percaya dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian ini dari awal dengan lebih sungguh. Katakan firman-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Roh dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Katakan dengan iman, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku. Saya persilahkan kepada hambanya. Mari kita satukan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa. Tak putus-putusnya kami bersyukur Tuhan. Karena begitu Engkau mengasihi kami, begitu Engkau baik bagi kami. Mari ya Tuhan, biarkan kami lebih menghargai, lebih menghormati, lebih tunduk, lebih mau belajar lagi di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan bekerjalah Roh Kudus tengah-tengah kami. Pakailah hidup kami dan tuntunlah kami lebih lagi ya Tuhan. Ajar kami untuk terus bisa masuk dalam kebenaran-Mu. Juga pakai hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Patahkan segala yang jahat, patahkan yang sia-sia, tolak yang gak berguna di dalam nama Yesus. Biarkan urapan-Mu turun, hikmat, marifat, pujian ilahi atas hamba-Mu lebih lagi. Berfirman ya Tuhan, kami mau sambut firman Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mau sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silahkan duduk saudaraku sekalian. Salam semuanya. Ya saudaraku, saya percaya bahwa hari-hari kita, kalau kita perhatikan seperti hanya menghitung saudaraku ya. Hari-hari kita sepertinya, ya kita semua saya rasa bisa merasakan, kita seperti menunggu waktu saja. Untuk itu kalau kita bisa, masih ada waktu untuk mendengarkan firman Tuhan ya saudaraku, mari kita gunakan lebih lagi, kita pakai lebih lagi supaya kita bisa terus kuat ya untuk terus ada di hadapan Tuhan, bertahan secara iman, bertahan juga secara ketekunan ya saudaraku.
Dan kalau saudaraku diberikan waktu, kesempatan, kita harus belajar apa maksud Tuhan, apa kehendak Tuhan, dan apa Tuhan. Karena sebenarnya setiap kita, saudaraku ya, Tuhan program. Setiap kita, saya percaya Tuhan sudah punya rencana, Tuhan juga sudah program, Tuhan juga sudah punya kehendak. Ya, saya rasa beda-beda ya saudaraku ya, gak mungkin sama. Tetapi setiap kita saudaraku yang sudah mengikuti Tuhan, saya percaya kita semua sudah mengerti bahwa Tuhan kita punya tujuan baik buat hidup kita, punya rencana yang baik buat hidup kita. Tetapi siapa yang mau benar-benar kembali kepada Tuhan, ya saudaraku ya, kita benar-benar harus tahu bahwa Tuhan kita begitu memberi waktu, begitu memberi kesempatan, begitu juga memberi kasih karunia, bahkan kebaikan-kebaikan ya saudaraku ya, yang sudah diberikan kepada kita. Kita nggak bisa menghitung bagaimana Tuhan memberi, bagaimana Tuhan memberkati. Untuk itu kitalah yang harus mendengar, kitalah yang harus mengerti, kitalah yang harus belajar, kita harus peka bahwa Tuhan kita begitu mengasihi kita. Untuk itu mari saudaraku ya, hari ini saudaraku bicara perpuluhan mengandung janji. Jadi kalau saudaraku bicara perpuluhan, ternyata kembalinya kita kepada Tuhan. Ya, saya baru melihat saudaraku ya, saya baru lihat, walaupun kita udah sering membaca, tetapi setiap membaca firman, kita selalu mendapatkan sesuatu yang baru. Dan itu yang saya rasakan. Saya jujur aja kadang-kadang kalau untuk menyampaikan perpuluhan itu, iya nggak mudah. Tetapi saya mau patuh kepada Tuhan. Saya mau taat kepada Tuhan. Karena apa? Pelayanan saya harus mengerjakan kebenaran. Ya, mau diterima nggak diterima, mau didengar nggak didengar, saudaraku, itu urusan masing-masing. Tetapi untuk firman Tuhan harus disampaikan kepada siapapun juga. Dan kalau saudaraku bisa mendengar, baiknya kita juga melakukan. Dan kita lihat di sini saudaraku, karena saya diingatkan ya saudaraku ya, karena saudaraku dari sini kita lihat ya saudaraku ya, ayat saya sebentar saya akan potong untuk bicara bagaimana kembali kepada Tuhan ya saudaraku ya, sejak zaman nenek moyang. Di sini dari Maleakhi ya saudaraku ya, Maleakhi 3 ayat 6 sampai 12. Tapi dari sini saya mau lihat, saudaraku, saya mau bacakan, sebab zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata dengan cara, bagaimanakah kami harus kembali? Saudaraku, ternyata ini mungkin kalau saudaraku yang gak nangkep, pasti apa hubungannya dengan bertobat. Saudaraku, kembali kepada Tuhan. Ya, kenapa? Ternyata kalau tidak membayar perpuluhan, sama saja nggak bertobat. Kenapa begitu saudaraku ya? Karena dianggap mencuri, dianggap juga nipu. Jadi adakah kalau masih dibilang menipu dan mencuri itu sudah kembali kepada Tuhan? Jadi saya diingatkan ini saudaraku, jadi kembali. Ya kalau posisi kita masih berbohong atau menipu atau mencuri saudaraku ya, tentu artinya belum kembali kepada Tuhan. Jadi yang dibilang kembali, yang gak menipu lagi. Yang kembali, enggak mencuri lagi. Dan saudaraku, di sini kita diingatkan. Supaya kita kembali kepada Tuhan. Kembali saudaraku, dengan apa kembali kita? Dengan ini yang kita kerjakan. Tidak boleh lagi menipu, tidak boleh lagi mencuri. Dan ternyata yang kita curi selama ini saudaraku ya, perpuluhan itu termasuk ya. Jadi kalau saudaraku ingat di sini, karena kita diingatkan saudaraku, kita diingatkan ya. Kalau saudaraku lihat di sini ya, ayat 8-nya, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Saudaraku ingat ya, kalau dibilang di sini mengenai apa?
Ternyata mungkin kita nggak mencuri di luar, nggak menipu di luar, tetapi saudaraku kita sudah sepertinya kita nggak menipu. Padahal di sini kita sudah menipu Tuhan. Padahal kita sudah mencuri milik Tuhan. Dan saya diingatkan, saudaraku, lihat dari judul perikopnya, di sini dikatakan pembayaran persepuluhan menyenangkan hati Allah. Jadi apa yang kita kerjakan itu menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Allah. Jadi maukah saudaraku kalau kita ya bisa menyenangkan atau melakukan ya sesuatu yang bisa menyenangkan hati Tuhan, sementara kita sendiri ya saudaraku kalau melakukan sesuatu atau memberi sesuatu pengennya diterima, pengennya yang menerima itu juga senang. Ya saudaraku ya, maunya orang yang menerima pemberian kita itu senang. Nah bagaimana kalau saudaraku kita ini tidak menyenangkan Tuhan? Bagaimana saudaraku ya? Kalau Tuhan gak senang sama kita bagaimana? Nah di sini saudaraku lihat apa yang kita kerjakan itu bukan menyenangkan manusia, tetapi menyenangkan hati Tuhan. Itu yang kita jelas-jelas kita bisa lihat saudaraku ya dari firman ini, yang pasti menyenangkan hati Tuhan. Dan saudaraku ingat di sini ayat yang pertamanya saya akan bacakan ayat 6, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Saudaraku lihat di sini Tuhan gak berubah, Bani Yakub tidak akan lenyap. Jadi yang dimaksud Bani Yakub ini siapa? Ya saudaraku keturunan dari Israel. Jadi kalau saudaraku kita termasuk keturunan orang-orang beriman, mungkin ada orang yang mengatakan, oh nggak perlu bayar perpuluhan itu, oh nggak perlu, itu zaman dulu. Atau mungkin ya banyak hal pendapat, maksud saya gini, banyak orang berpendapat macam-macam. Tetapi saya pribadi sebagai hamba Tuhan, saya pribadi sebagai orang Kristen, saudaraku, saya harus mematuhi hukum-hukum, saya harus taat kepada firman Tuhan. Untuk itu kalau saudaraku saya diperingatkan, saya secara pribadi, ya saya akan melakukannya dan sudah saya lakukan. Ya kalau perlu lebih lagi ya saudaraku ya. Kenapa? Karena banyak orang mungkin waktu kecil pun masih mau melakukannya, tapi begitu besar nggak mau melakukannya. Atau mungkin waktu susah bernazar, tapi juga akhirnya nggak mau melakukannya. Saudaraku, banyak orang yang mengatakan seperti itu. Tapi ingat saudaraku ya, ternyata itu termasuk kita belum kembali kepada Tuhan. Dan kalau belum kembali, bagaimana saudaraku ya akan hidup kita yang akan datang? Bagaimana saudaraku akan iman kita di hadapan Tuhan? Apakah itu sudah benar hidup kita? Apakah sudah berkenan? Sementara di ayat yang lain bagaimana Tuhan Yesus mengecam ahli Taurat dan orang-orang Farisi, walaupun membayar perpuluhan pun kalau kelakuan nggak baik, ya saudaraku ya nggak adil, nggak mengasihi, itu pun masih salah. Jadi bagaimana kok bayar pun salah? Saudaraku, ini bertobat. Kalau bicara bertobat itu semua juga harus dirubah. Ya, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita buat. Ya, karena kita ini diajar, dididik menjadi orang benar. Jadi saudaraku kalau bicara orang benar, berarti saudaraku orang benar ya kalau ada yang nggak benar kita perbaiki. Kita perbaiki semua yang nggak benar, kita perbaiki supaya kita benar di hadapan Tuhan. Maukah saudaraku kalau kita bicara udah pelayanan, udah kenal Tuhan, ternyata kita nggak benar. Ternyata hidup kita masih belum selamat, belum berkenan di hadapan Tuhan. Jadi gimana saudaraku ya? Harusnya kita memperbaiki. Ya, harusnya kita memperbaiki. Ya, kecuali saudaraku memang enggak mau memperbaiki. Karena di sini bicara apa saudaraku? Kalau tadi dibilang, menyenangkan hati Tuhan. Ya, menyenangkan hati Tuhan. Lalu saudaraku tidak akan lenyap. Jadi ternyata itu membuat kita tidak dibinasakan. Ya, tidak dilenyapkan berarti kan tidak dibinasakan saudaraku ya. Hidup kita akan ada terus, keturunan kita ada terus, bahkan berkat-berkat akan ada terus. Jadi saudaraku kalau melakukan sini apakah rugi? Saudaraku renungkan saudaraku ya. Menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak dilenyapkan yang percaya kepada Tuhan. Ya, kita nggak dilenyapkan. Jadi Tuhan masih mau memberikan keturunan yang baik. Tuhan masih mau memberikan generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Jadi kalau saudaraku melakukan di sini sebenarnya, saudaraku bukan, jangan bicara uang, tetapi bicara keselamatan. Ya, yang
sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dan kita tidak dilenyapkan berarti kita selamat sampai turun-temurun. Generasi kita pun ikut diselamatkan. Dan di sini saudaraku, saya akan kembali ya, saya membaca berurutan saudaraku, sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Saudaraku, dari zaman nenek moyangmu sudah menyimpang. Jadi maksudnya apa saudaraku ya? Kita suruh kembali, tidak boleh sama dengan nenek moyang kita. Jadi kalau kita belum membayar, masih menyimpang, belum kembali. Jadi kalau kita nggak melakukan berarti ya belum mempersembahkan. Kenapa? Lah buktinya apa? Kalau kita menyembah Tuhan ternyata kita juga nggak melakukan apa-apa di hadapan Tuhan. Ya saudaraku, ingat di sini ya saudaraku ya. Ternyata di sini dikatakan dari nenek moyang menyimpang. Berarti siapa yang belum melakukan masih menyimpang, belum kembali. Untuk itu di sini disuruh kembali, saudaraku ya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Jadi kalau kita kembali, Tuhan juga akan kembali kepada kita. Jadi kita kembali kepada Tuhan, Tuhan kembali kepada kita. Jadi akhirnya saudaraku, kita lihat di sini firman Tuhan semesta alam, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami harus kembali. Saudaraku, perhatikan di sini saudaraku, mungkin ya kita manusia nggak menyadari bahwa harus kembali kepada Tuhan. Jadi sebelum kita kembali selama-lamanya, sekarang kita sudah harus, maksudnya gini, kita harus kembali dari sekarang. Kenapa? Ya bagaimana nanti mau kembali kalau sekarang aja nggak bisa kembali. Jadi kalau saudaraku diingatkan di sini, ternyata saudaraku ya, terjadi penyimpangan, terjadi ketidaktaatan. Jadi keluar daripada firman Tuhan. Untuk itu kita dipanggil kembali supaya kita kembali, supaya Bapa kita kembali. Jadi kalau tadi dibilang tidak dilenyapkan, ya. Jadi kita harus kembali, saudaraku. Kenapa? Karena ternyata kita sudah menyimpang ketika kita tidak membayar nazar, perpuluhan atau persembahan khusus kita, saudaraku ya. Ternyata kita sudah keluar daripada Tuhan. Untuk itu kalau diingatkan kembali, supaya kita kembali kepada Tuhan dan Tuhan kembali kepada kita, itulah tandanya bahwa kita, saudaraku ya, bahwa kita benar-benar sudah diterima Tuhan. Bahwa kita menerima Tuhan. Ya, Tuhan menerima kita, kita juga menerima Tuhan. Jadi saudaraku, kalau sudah terjadi demikian, ya saya rasa ya udah ada kepastian untuk selamat. Kenapa? Karena kita udah kembali kepada Tuhan. Ya, yang dulunya saudaraku udah keluar ya, nenek moyang kita udah enggak mengenal Tuhan, bahkan juga enggak melakukan perintah Tuhan. Tetapi kita yang tahu saudaraku ya, kita yang sudah kenal, harusnya ya kalau kita kembali ya kita melakukan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kita. Karena saudaraku kalau kita lihat saudaraku ya di Ulangan 12 juga di Ulangan 14 ya saudaraku, kalau nggak salah ya, seingat saya di situ, saudaraku ingat di situ bagaimana Tuhan menetapkan ya, menempatkan satu tempat ibadah ya saudaraku ya. Ada tempat ibadah. Jadi Tuhan menetapkan tempat ibadah. Jadi kalau di ayat Ulangan 14 juga saudaraku ya, dan kalau di Ulangan 12 di sini satu tempat ibadah. Jadi saudaraku memang tadinya dikemana-kemanakan, tetapi begitu kita punya satu tempat ibadah, kita harus menuju ke satu tempat ibadah. Tujuannya untuk apa saudaraku ya? Karena di situ saudaraku kita diajarkan Tuhan ya saudaraku, kita diajarkan untuk melakukan, untuk mentaati ya, dan untuk membuat nama Tuhan tinggal. Dan supaya kita juga ada nama kita di situ, saudaraku ya. Dan Tuhan mengenal. Kenapa? Karena kita melakukan pada tempat-tempat yang sudah dipilih Tuhan, di mana nama Tuhan tinggal di situ. Jadi saudaraku ingat baik ya saudaraku, ternyata di sini kita harus kembali, ya kembali. Jadi kalau kembali artinya bertobat. Tidak boleh mencuri, tidak boleh menipu lagi. Karena di sini dikatakan, bolehkah manusia menipu Allah? Bolehkah manusia menipu Allah? Jadi saudaraku, kita nggak bisa berbuat apa-apa di hadapan Tuhan. Kita nggak bisa bohong saudaraku ya. Jadi kita harus tahu kalau ternyata kita tidak melakukan itu termasuk menipu ya. Apakah Tuhan tahu saudaraku? Kalau menipu tuh gini saudaraku ya, kita mendapatkan sesuatu. Ya,
Katakan kita mendapatkan gandum atau mendapatkan minyak atau mendapat uang atau mendapat apapun itu bentuknya, saudaraku ya. Lalu kita bilang oh enggak ada, atau bilang bisa-bisanya mungkin bikin alasan, ya saudaraku, bisakah, bolehkah ya manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, di sini dikatakan, namun kamu menipu aku, ya. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menipu engkau. Saudaraku, kita sebenarnya nggak sadar bahwa kita sudah menipu Tuhan kebanyakan. Ya, kalau saya sebut kita, saudaraku jangan marah, mungkin nggak semuanya. Tetapi saudaraku, kalau kita berarti memang masih banyak. Ya, masih banyak yang seperti ini. Bagaimana saya kembali, bagaimana saya menipu, sementara saya nggak ngambil barang orang mungkin. Ya, saudaraku, tetapi di hadapan Tuhan kita tidak melakukan kewajiban kita, karena juga di Matius juga dikatakan, kalau saudaraku, ayat-ayat yang lain maksud saya mengatakan, ya saudaraku, apa yang harus kita berikan kepada Kaisar, kita berikan kepada Kaisar. Apa yang harus kita berikan kepada Tuhan Allah kita, harus kita berikan. Jadi apa yang untuk manusia juga manusia, yang untuk Tuhan juga Tuhan. Jadi kewajiban kita ini jasmani rohani, saudaraku ya. Kalau dunia bayar pajak, sama Tuhan juga harus. Tetapi bedanya, saudaraku, kalau sama Tuhan kita tidak dilenyapkan, kita tidak dibinasakan, karena kita kembali, saudaraku ya. Karena kita kembali dan Tuhan kembali kepada kita. Jadi kalau kita melakukan, artinya mengembalikan hidup kita kepada Tuhan, dan Tuhan kita terima kembali. Karena apa? Karena kita sudah melakukan kewajiban-kewajiban kita, yaitu termasuk perintah-perintah Tuhan. Jadi saudaraku, ingat di sini supaya kita tahu, saudaraku ya, bahwa mengenai di sini dengan cara apa, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau. Dikatakan mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Ini di sini saudaraku, kalau dibilang tadi kembali, Tuhan kembali, dan di sini bagaimana saya bisa menipu, bagaimana saya bisa menipu. Tapi di sini dikatakan mengenai persembahan perpuluhan. Jadi saya merenung-renung, saudaraku ya, ternyata persembahan persepuluhan termasuk, ya saudaraku, justru ini pertobatan kita yang utama juga, karena kita kembali kepada Allah, kembali kepada Tuhan. Jadi perpuluhan ternyata mengembalikan hidup kita kepada kebenaran, mengembalikan hidup kita kepada Tuhan, mengembalikan, bahkan maksud saya gini, Tuhan kembali kepada kita. Jadi mengembalikan hidup kepada Tuhan, Tuhan juga mau menerima kita. Jadi saudaraku, jangan anggap sepele. Mungkin suku yang masih keberatan atau yang masih nggak mau membayar, saudaraku ya, itu urusan masing-masing. Tetapi saya sebagai hamba Tuhan, saya hanya mengingatkan bahwa setiap kita harus kembali kepada Tuhan, karena bagaimanapun kita, saudaraku ya, kita harus diselamatkan supaya kita tidak dibinasakan, tidak dilenyapkan. Kalau nggak dilenyapkan berarti tidak dibinasakan, saudaraku ya. Jadi kalau saudaraku enggak, sama saja dilenyapkan, enggak kembali kepada Tuhan, karena posisinya masih posisi mencuri, posisinya posisi menipu, saudaraku ya, milik Tuhan. Jadi bukan milik manusia lagi ya, tapi milik Tuhan. Tentu kalau kita menipu, berarti ya nggak mungkin, saudaraku, mana ada orang yang mau menerima penipu di dalam rumahnya. Dan kalau saudaraku, posisi penipu, ada nggak yang bisa diterima di sorga? Ada nggak tempat di sorga, saudaraku? Tentu ada. Untuk itu kita yang tahu malam hari ini, saudaraku, harusnya kita merenungkan, ternyata pertobatan kita termasuk membayar perpuluhan itu, mengembalikan kita, meluruskan hidup kita yang selama ini menyimpang. Nenek moyang yang sudah menyimpang, kita harus kembali, dan Tuhan supaya kembali kepada kita. Lalu apa yang selama ini sudah kita bohongin atau kita curi, kita kembalikan. Dan disitulah, saudaraku ya, tandanya bahwa kita sudah kembali kepada Tuhan, karena kita menyadari, mengakui, dan melakukan perintah Tuhan. Yaitu dengan apa, saudaraku ya? Dengan membayar persepuluhan dan membayar nazar dan persembahan khusus, ya saudaraku ya. Apa yang kita kerjakan, ya saudaraku, di sini, karena ayat 9 dikatakan, kamu telah kena kutuk tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Saudaraku, lihat di sini ya. Lebih ngeri lagi, saudaraku, sudah kena kutuk. Ya, di sini dikatakan apa? Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu. Ya,
yang menipu aku, ya kamu, dibilang seluruh bangsa. Jadi saudaraku di sini dikatakan dia sudah kena kutuk. Jadi saudaraku jangan anggap sepele. Tadi kalau menyenangkan hati Tuhan, ya, dan kita sendiri nggak dilenyapkan, dan kita kembali diterima Tuhan loh saudara. Ya, kita tidak dilenyapkan, kita kembali diterima Tuhan. Dan ternyata di sini ada yang lebih parah lagi, sudah kena kutuk saudaraku. Jadi kalau sudah kena kutuk ya, masa kita nggak mau berubah? Masa kita nggak mau berubah? Jadi untuk apa kita kenal Tuhan, toh nggak selamat juga. Maaf saudara. Sudah percaya Tuhan, sudah kenal Tuhan, tetapi masih binasa, masih dilenyapkan karena ya belum kembali kepada Tuhan. Jadi harusnya kita kembali saudaraku ya. Kita kembali supaya Tuhan kembali juga kepada kita. Dan kalau saudaraku benar-benar di sini dikerjakan, ternyata saudaraku yang ya saudaraku perlu garis bawahi ya, masalah dilenyapkan ayat 6 saudaraku ya, ayat 7 masalah kembali saudaraku ya, 8 ya masalah penipuan ya saudaraku ya. Jadi bagaimana kalau saudaraku lihat di sini ayat 9 kena kutuk, sudah kena kutuk. Saudaraku sementara Tuhan Yesus itu disalib untuk melepaskan kutuk. Nah kalau kita nggak bertobat, kutuk itu masih melekat. Kalau kita nggak melakukan berarti kutuk masih melekat. Ya kita nggak mengerjakan berarti kutuk masih melekat. Jadi bagaimana mau diselamatkan? Sementara apa yang dikerjakan Tuhan Yesus? Ya Yesus menderita di atas kayu salib saudaraku ya. Jadi kita orang yang percaya harus kembali kepada Tuhan untuk apa? Untuk melepaskan kutuk saudaraku ya. Kalau kita kembali berarti kutuknya lepas. Jadi dengan kita kembali, Tuhan kembali, artinya penyaliban Tuhan Yesus benar-benar berarti bagi kita semuanya. Ya, penderitaan kita yang diangkat, masalah kita yang diangkat, sakit kita yang diangkat, kesengsaraan kita yang diangkat, lepas dari maut, saudaraku ya. Kenapa? Karena disinilah kutuk itu. Jadi, saudaraku, kamu telah kena kutuk ya, saudaraku ya. Di sini bukan kata saya karena di sini ya firman Tuhan. Di sini bahwasanya ya saudaraku seluruh bangsa. Di sini seluruh bangsa. Makanya saya bilang tadi kita karena apa? Semua orang sudah kena kutuk sebenarnya. Untuk itu kenapa kita dipanggil kembali sama Tuhan. Supaya kita melakukan perintah-perintahnya. Dan kalau kita tidak melakukan, ya sama saja saudaraku belum kembali kepada Tuhan. Jadi yang mau kembali saudaraku ya, mari saudaraku ya. Hari ini juga kita mengambil keputusan. Saat ini juga kita mengambil keputusan. Ternyata apa? Ya inilah yang kita harus tahu ya saudaraku ya. Kenapa kalau Tuhan Yesus kita sudah percaya Tuhan Yesus masih kena kutuk juga. Makanya banyak ya saudaraku ya. Kenapa Tuhan Yesus sudah disalib, Tuhan Yesus sudah menderita. Tetapi kok penderitaan kita masih ada juga. Masalah kita juga masih banyak. Sakit juga masih sering. Untuk itu ya saudaraku harusnya kita tahu. Ya, dengan keadaan-keadaan kita harusnya menyadari. Mari kita kembali. Mari kita koreksi hidup kita. Apa yang salah di hadapan Tuhan? Apa yang gak berkenan di hadapan Tuhan? Sehingga kutuk itu masih ada. Ya mungkin saudaraku hari ini saya udah bayar per puluhan loh Bu. Saya udah mengerjakan. Masih banyak yang lainnya saudaraku ya. Supaya kita bukan hanya membayar per puluhan. Tapi juga mentaati hukum Tuhan. Mentaati perintah-perintah yang lain. Karena Tuhan gak mengajar kita hanya luarnya. Tetapi semua jasmani rohani. Luar dalam kita harus kerjakan saudaraku ya. Supaya apa saudaraku ya. Supaya kita gak munafik. Jadi memang nyata, jujur. Memang luar dalamnya taat kepada Tuhan. Jadi siapa yang benar-benar hidupnya sudah menghamba, sudah mengabdi sama Tuhan, sementara saudaraku tidak peduli dengan perpuluhan ini, nggak mau menyampaikan hamba-hamba Tuhan, nggak mau menyampaikan firman tentang persepuluhan ini, saudaraku, nggak ada gunanya. Kenapa? Karena Tuhan mau semua orang kembali kepada Dia. Semua orang kembali kepada Dia. Dan ternyata lewat ini saudaraku ya, ini mengembalikan hidup kita kepada Tuhan dan Tuhan kembali kepada kita. Jadi saudaraku kalau kita sudah melayani, harus mau menyampaikan. Ya, saudaraku cari jiwa, kita cari jiwa. Jadi kalau cari jiwa, gimana caranya?
Saudaraku, nggak bisa saudaraku hanya memberitakan yang lain. Oh ya, percaya kepada Tuhan Yesus itu masih banyak yang harus kita kerjakan. Jadi kalau saudaraku sudah tahu harus percaya kepada Tuhan Yesus, artinya kita harus melakukan juga. Dan di sini saudaraku supaya kita juga menyadari kalau saudaraku ternyata hidup kita ini saudaraku ya belum benar ketika kita belum membayar perpuluhan, belum melepas dari kutuk ya, bahkan juga masih belum diberkati turun-temurun. Karena apa? Di ayat 6 tadi akan dilenyapkan. Ya saudaraku, berarti belum kembali kepada Tuhan. Ditambah lagi saudaraku juga di sini dikatakan ya saudaraku ya masih kena kutuk. Karena apa? Karena dulu udah menyimpang. Nenek moyang menyimpang. Lalu kalau masih kita juga yang percaya masih menyimpang saudaraku ya. Artinya belum kembali, belum bertobat. Dan bagaimana kita mau selamat saudaraku ya. Bagaimana kita mau dipulihkan, bagaimana kita mau ditolong. Karena kita belum bersama dengan Tuhan. Jadi kalau saudaraku benar-benar hari ini mendengarkan, mari saudaraku kita perbaiki. Dan ada satu tempat yang Tuhan pilihkan saudaraku ya. Jadi kalau kita memberinya pun harus berdoa di mana, kemana, dan di mana tempat kita ya saudaraku ya. Itu pun belum benar. Jadi tidak bukan berarti ini sudah benar. Masih banyak juga yang harus kita perbaiki. Tetapi dengan ini kita bisa kembali kepada Tuhan dan Tuhan kembali kepada kita. Dan kita boleh diberikan turun-temurun umur. Ya saudaraku ya, keturunan-keturunan orang benar. Bahkan juga kita dilepaskan dari kutuk-kutuk ya saudaraku ya. Karena di sini dikatakan, saudaraku bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan saudaraku ya, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudaraku, di sini sampai dikatakan ujilah aku. Jadi saudaraku, Tuhan aja mau menunjukkan yang berlimpah-limpah. Justru Tuhan akan memberikan persediaan yang gak habis-habis. Akan memberikan yang berlimpah-limpah. Saudaraku, sekalipun kita punya, berapa banyak yang kita miliki. Ya. Dan cukup berapa lama? Oh, punya saya banyak, Bu. Saudaraku, kalau bicara dunia itu fana. Walaupun banyak saudaraku, belum tentu kita akhirnya punya persediaan. Walaupun kita punya, belum tentu waktu butuh kita bisa mengambilnya. Untuk itu kita ini harus benar-benar mengikuti kehendak Tuhan. Maksudnya apa? Mencurahkan. Bahkan Tuhan akan mencurahkan, membukakan tingkap langit. Akan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Nah, di sini saudaraku, mana ruginya saudaraku? Mana ruginya kita bayar perpuluhan? Mana ruginya kita bayar persembahan khusus atau nasar? Saudaraku, nggak rugi apa-apa. Nggak ada yang dirugikan. Bahkan tidak kekurangan saudaraku ya. Enggak kurang. Duit saudaraku nggak akan kurang. Karena Tuhan akan membukakan tingkap langit dan akan mencurahkan sampai berkelimpahan. Nah, kalau ini bicara berkat saja saudaraku, kembalinya udah seperti ini. Ya, tapi kalau kita lihat dari ayat 6 tadi saudaraku ya, itu mengembalikan kita kepada Tuhan. Kita nggak dilenyapkan ya, berarti kita masih punya keturunan-keturunan orang benar. Bahkan kita juga sudah dilepaskan dari kutuk. Kenapa? Karena kita kembali kepada Tuhan dan Tuhan kembali kepada kita. Untuk itu apa yang kita berikan itu saudaraku ya, kalau kita kembalikan perpuluhan itu saudaraku, justru inilah ya saudaraku ya, supaya Tuhan membuktikan. Karena dibilang ujilah aku, berarti Tuhan mau membuktikan bahwa Tuhan itu sanggup memberkati, Tuhan sanggup melipat kali gandakan, Tuhan juga nyata janji-janjinya. Jadi kalau saudaraku nggak melakukan, bagaimana saudaraku tahu benar atau tidak nih perpuluhan? Ya, kalau saudaraku nggak melakukan, saudaraku pastikan nggak tahu kepastian ini. Benar nggak ini? Berkenan nggak? Sampai nggak kepada Tuhan? Biasanya kalau kita udah tahu hasilnya, saudaraku baru tahu, baru mengerjakannya. Ya, coba saudaraku dibilang ujilah aku. Coba saudaraku taat kepada Tuhan. Supaya Tuhan bisa membuktikan. Tuhan bisa menggenapi. Tuhan bisa menyatakan bahwa Tuhan kita iya dan amin. Tuhan kita mampu bahkan mengembalikannya berlipat-lipat kali ganda. Jadi kalau saudaraku mengerti harusnya
enggak pernah merasa rugi. Enggak ada rugi-ruginya, saudaraku ya, enggak ada rugi-ruginya. Justru ini menguntungkan kita. Kenapa? Karena kita tidak dilenyapkan, ditambah lagi juga, saudaraku ya, kita kembali kepada Tuhan, kita lepas dari kutuk, bahkan kita dilimpah-limpahkan, dibukakan tingkat langitnya Tuhan untuk kita sampai berkelimpahan. Jadi ingat saudaraku, ada enggak ruginya? Kalau kita meneliti hukum-hukum Tuhan, enggak ada ruginya ketika kita melakukan perintah Tuhan. Enggak ada ruginya, saudaraku ya. Malah bertambah-tambah. Jadi kalau saudaraku semakin nahan, yang ada saudaraku di sini, kita lihat di sini ya. Kalau saudaraku tahan ya, kita berarti belum selamat, belum kembali. Apalagi bicara keturunan saudaraku ya. Belum ada karena dilenyapkan Bani Yakub dibilang. Ya saudaraku, supaya kita tahu ya saudaraku ya. Aku akan menghardik ayat 11. Bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Saudaraku ya, ketika kita nggak mau melakukannya, nggak mau membayarnya, nggak mau mengerjakannya, saudaraku, sudah dilenyapkan, kena kutuk ya saudaraku, udah selesai, binasa ya, binasa. Padahal dengan melakukan malah untung, selamat, diberkati, lepas dari kutuk. Tapi nggak melakukan, sini lihat saudaraku, percuma, sia-sia. Toh akan ada yang menghabisi, ya, akan ada yang menghabisi. Ada belalang pelahap, ada belalang pelompat, ada belalang-belalang yang lain saudaraku ya, akan menghabisi. Dan untuk apa saudaraku kalau di sini habis juga? Ya udah nggak selamat, malah habis semua. Ya, jadi saudaraku mau tahan. Saudaraku masih bertahan juga. Ya, saya nggak tahu. Itu keputusan pribadi. Tetapi harusnya begitu dengar firman ini saudaraku. Ya untuk apa? Kita tahan-tahan malah orangnya binasa. Toh habis juga. Hilang juga. Ada yang akan menghabisi. Jadi saudaraku, kalau udah menyenangkan hati Tuhan, kenapa kita nggak melakukan? Kalau itu mau menyelamatkan kita, kenapa kita nggak melakukan? Kalau itu mengembalikan kita kepada Tuhan, kenapa kita nggak melakukan? Dan kalau itu melepaskan kita dari kutuk, kenapa kita nggak mau melakukan? Ditambah lagi kalau toh akhirnya malah akan diberkati lebih banyak lagi. Kenapa tidak mau melakukan? Nah ini saudaraku, kita harus tahu. Orang-orang tidak mau melakukan di sini, saudaraku, apa untungnya? Ya, sia-sia, malah ada yang akan menghabisi. Mungkin juga bisa aja habis di rumah sakit. Bisa juga habis kenapa kita nggak tahu. Kenapa? Karena tidak ada keamanannya. Jadi kalau di Yoel 2 yang bertobat itu, dia diberikan tentaranya, saudaraku ya. Jadi kalau saudaraku di sini, kalau kita melakukan, Tuhan akan menghardik semua itu. Tuhan akan mengusir belalang pelahap. Tuhan akan mengusir belalang pelompat. Tuhan akan mengusir apa yang menghabisi, ya, apa yang menghabisi hidup kita, apa yang menghabisi harta kita. Justru kalau kita melakukan, Tuhan menghardik. Tuhan mau mengusir yang menghabisinya. Jadi, saudaraku, apakah kita nggak mau mengerjakan gara-gara 10%, ya, nggak mau mengerjakan gara-gara 10%, gara-gara yang kecil, dan justru itu yang membuat semuanya bisa habis. Gara-gara yang 10%, ya, malah menghabisi yang lain, menghabisi semua. Ditambah tidak selamat, ditambah tidak ada keturunan yang diberkati. Kutuk masih melekat. Nah itu saudaraku ya. Jadi kita harus merenungkan ini saudaraku ya. Betapa pentingnya ketika kita lakukannya. Ya, betapa penting dengan melakukan ini saudaraku ya. Jadi siapa yang bisa mengerti kalau saudaraku mengerjakannya, saudaraku justru dengan sungguh-sungguh di sini, saudaraku bisa melihat hasil mengerjakan itu apa. Yang udah pasti kita nggak lenyap, kita akan ada keturunan yang hidup. Terus menerus, keturunan yang diberkati turun-temurun.
Dan kalau kita bisa diterima Tuhan, kita kembali. Saudaraku, kita lihat di sini. Saya merasakan, waduh, saudaraku, sayang kalau saudaraku nggak mau mengerjakan, ya ruginya bukan rugi-rugi lagi, habis keturunannya selesai, lenyap, ya, udah selesai, bukan hanya rugi, sudah selesai. Sementara kita yang punya anak-anak, yang punya keturunan, bahkan juga hidup selanjutnya. Dan mungkin ada yang bicara, oh saya nggak punya anak bu. Oh, bukan begitu bicara kebenaran. Siapa yang kau bawa datang kepada Tuhan, siapa yang kau tobatkan, yang kau lahirkan, itu juga turunan jiwa-jiwa. Dan saudaraku nggak akan hilang, saudaraku ya. Nggak ada yang hilang di hadapan Tuhan ketika kita melakukan firman Tuhan. Bahkan saudaraku ya, kita bawa untuk di sana. Kalaupun di dunia tidak ditinggalkan, tapi untuk kita hidup selama-lamanya kita di sana. Jadi yang gak punya keturunan bagaimana? Kita hidup selama-lamanya. Ya, kita lepas dari binasa, lepas dari kutuk. Kita kembali kepada Tuhan. Jadi saudaraku, mau punya gak punya keturunan, yang pasti kita hidup kekal. Dengan mentaati hukum Allah. Dengan mentaati perintah-perintah Tuhan. Jadi saudaraku, saya ingat yang ayat 11 ini, saudaraku ingat baik. Tuhan akan menghardik kalau kita mau melakukan. Tapi kalau nggak mau, berarti akan dihabisi. Ya, akan ada yang menghabisi. Jadi saudaraku rela dihabisin, ya tubuhnya binasa, hartanya habis. Namanya orang aja binasa, udah pasti hartanya juga habis, saudaraku. Nggak sisa. Orangnya nggak ada, nggak mungkin ada hartanya, saudaraku ya. Jadi kalau orangnya aja binasa, apakah mungkin masih ada harta, saudaraku ya? Nggak ada. Tetapi bagaimana orang-orang yang taat kepada Tuhan, saudaraku ya? Orang-orang yang melakukan perintah Tuhan, saudaraku ya, turun-temurun diberkati. Bagaimana Abraham, Ishak dan Yakub ya. Di sini benar-benar di sini dikatakan kita yang percaya kepada Tuhan itu turunan siapa? Ya, Abraham, Ishak dan Yakub. Orang-orang yang taat kepada Tuhan, orang-orang yang mau melakukan perintah Tuhan. Dan di situ saudaraku kita bisa lihat bahkan sampai hari ini kita masih bicara keturunan Israel, bahkan kita juga pengikut-pengikut Tuhan yang beriman kepada Tuhan yang sama. Jadi kalau kita melakukan, saya percaya saudaraku ya, kita akan punya keturunan yang abadi, punya keturunan yang selamat, punya keturunan yang benar-benar bisa diberkati turun-temurun. Untuk itu siapa yang bisa menanggap saudaraku ya. Kalau saudaraku masih bicara nanti, wah orang lagu begini malah suruh bayar perpuluhan. Gini. Saudaraku, jangan ngomelin saya. Selamatkan dirimu. Ya, jangan ngomelin hamba Tuhan. Selamatkan dirimu. Karena di sini bicara kita tidak dilenyapkan. Kita bisa diselamatkan. Kita kembali kepada Tuhan. Dan kita lepas dari kutuk. Dan berkat-berkat kita, persediaan yang gak habis, bahkan tingkap langit dibukakan, dicurahkan sampai berkelimpahan. Dan Tuhan menghardik yang menghabisi harta kita. Tuhan yang mengusir belalang pelompat pengerit itu. Jadi kalau saudaraku bisa mendengar, melakukannya, saudaraku gak rugi, malah diberkati. Ya, bukan hanya diberkati, hidup keselamatan kita diberi, dan kita malahan diberkati lebih lagi. Ya, ditambah lagi lepas dari kutuk. Jadi kok saudaraku nggak jadi lebih baik kalau kita nggak melakukan. Kenapa? Hanya rugi dan binasa. Ya, jadi saudaraku ya, kalau kita bisa menangkap, mari saudaraku kita kerjakan. Ya, kenapa? Karena ini bukan menyelamatkan hamba Tuhan, bukan memperkaya hamba Tuhan, bukan memperkaya gereja, tetapi menyelamatkan diri kita sendiri, menyelamatkan harta, menyelamatkan berkat, menyelamatkan keluarga turunan kita. Semua bisa diselamatkan hanya dengan membayar perpuluhan. Dan semua yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan, ya, persembahan yang khusus. Saudaraku, kenapa? Karena itu mengembalikan hidup kita kepada Tuhan. Dan kita akan diberikan hidup untuk turun-temurun. Kita akan diberikan yang lain daripada yang lain. Lebih, maksud saya, berkelimpahan. Kalau saudaraku nggak percaya, baca sendiri ya Maliaki 3 dan renungkan satu ayat demi ayat-ayat. Ya, satu-satu renungkan, baca saudaraku ya. Apakah di sini rekayasa? Saudaraku baca sendiri dan supaya saudaraku diselamatkan daripada saudaraku nggak mau tahu, nggak mau dengar gara-gara 10%, saudaraku nggak selamat ya, nggak kaya juga lagi. Tapi dengan kita melakukan justru kita diperkaya. Tambah kaya, ya,
Udah kaya diselamatkan. Daripada kaya aja nggak selamat, saudaraku, nggak ada gunanya. Tetapi dengan melakukan perintah Tuhan, kita kaya dan diselamatkan. Nah ini kita lihat saudaraku ya, kita lihat sama-sama, kita perhatikan sama-sama. Ya saudaraku, kenapa firman ini bicara keselamatan? Firman Tuhan ini bicara berkat, bicara benar-benar kelepasan saudaraku ya. Jadi kalau kita mengerti kenapa ya kita cuek aja, kita mengerti kenapa kita tahan. Kalau kita mengerti kenapa kita bohong, kita sembunyikan. Saudaraku, perhatikan ya, perhatikan saudaraku ya, karena ini firman ya, supaya kita semua mendengar dan mau melakukannya. Amin saudaraku ya. Jadi tidak rugi, tidak memperkaya orang lain, tapi menyelamatkan kita sampai keturunan kita, mengembalikan kita kepada Tuhan dan Tuhan kembali kepada kita, melepaskan kita dari kutuk, dan Tuhan akan membukakan tingkap langit berkatnya, ya, akan mencurahkan sampai berkelimpahan. Tuhan juga akan menghardik yang menghabisinya. Nah, lihat saudaraku ya, dari 6 sampai 11 benar-benar jelas, justru buat keamanan, kebaikan. Aduh, semuanya di sini ada saudara. Saya nggak bisa sebutkan. Kalau bicara ini hanya poin-poinnya, garis besarnya saja. Tetapi yang kita dapatkan pasti lebih baik, lebih banyak, lebih berkelipatan. Kenapa? Karena kita memberi dengan tangan kecil kita ini, tetapi Tuhan memberi dengan tangan kuatnya. Tuhan memberi dengan kuasanya. Untuk itu apa yang kita berikan itu sebenarnya kecil, tetapi Tuhan memberi kita lebih besar. Ya saudaraku ya, kita benar-benar harus belajar merenungkan. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Nih, kalau saudaraku menjadi negeri kesukaan, berarti apa saudaraku ya? Menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya Tuhan senang dengan kita melakukan ini saudaraku. Kenapa? Karena kita kembali menjadi anaknya, kembali menjadi muridnya, kembali menjadi umatnya saudaraku ya. Jadi siapa yang mau mentaati? Ya jangan karena gini, kadang-kadang ada yang mengatakan enggak perlu itu zaman dulu. Saudaraku, saya rasa yang mentaati firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, kalau ada yang harus kita lakukan dan kita lakukan, enggak rugi. Kenapa? Karena saya orang yang enggak percaya, lalu begitu saya percaya, saya mengerjakan dan saya tidak rugi apa-apa. Iya, mulai dari yang kecil saya kerjakan saudaraku ya. Mulai dari yang kecil. Dan saya juga mengajar anak-anak saya untuk mengerjakan yang sama. Nah itu saudaraku ya. Jadi mau, kalau saudaraku nggak mau, ya itu masing-masing aja. Tetapi yang sudah menerima dan saya sudah menyampaikan, ya tanggungan ini sudah dilepas kembali kepada pribadi, lepas pribadi. Dan siapa yang bisa mengerti tentang keselamatan, saudaraku, kalau tidak melakukan perintah Tuhan. Tetapi orang-orang yang melakukan perintah Tuhan, artinya orang yang tahu keselamatan, sehingga dia mau selamat. Dia nggak mau binasa, dia nggak mau dilenyapkan, dia nggak mau kena kutuk, dia nggak mau jauh dari Tuhan, harus kembali kepada Tuhan. Ya, dan Tuhan kita justru akan memberi lebih, berlipat-lipat kali ganda, dicurahkan. Kalau bicara dicurahkan berarti kayak hujan saudaraku ya. Kalau dibilang lipat-lipat kali ganda, ya saudaraku seperti apa saudaraku ya? Dibukakan tingkap langit berkat ya saudaraku ya. Karena kalau ada yang lain mengatakan juga ya berapa kali lipat saudaraku ya. Jadi siapa yang bisa melakukan, saya rasa tidak akan rugi. Ya saya ulang-ulang seperti tadi, saudaraku nggak akan rugi, saudaraku juga nggak memperkaya hamba Tuhan, tapi memperkaya dirimu, menyelamatkan dirimu sampai keturunan, ya bahkan ditambah lepas dari kutuk. Dan ingat saudaraku ya, kita akan menjadi negeri kesukaan. Ya kamu berbahagia, di sini katakan maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia. Saudaraku, kita bisa dilihat loh saudaraku, berbahagia orang lain bisa lihat. Oh benar-benar berarti menyenangkan hidupnya. Kalau menyenangkan Tuhan berarti kita nggak senang, nggak mungkin saudaraku ya. Justru di sini akan menyenangkan, berbahagia, disebut negeri yang berbahagia. Jadi kalau saudaraku dibilang di sini menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Jadi yang mengatakan di sini apa? Firman Tuhan.
firman Tuhan. Yang mengatakan firman Tuhan. Jadi siapa yang melakukan di sini? Karena sering orang berbicara, oh nanti memperkaya hamba Tuhan. Oh nanti juga, ya bisa dibilang dicuri atau diperlakukan apapun itu, saudaraku ya. Jadi kalau saudaraku menuju satu tempat dan tempat itu sudah baik, sudah ditetapkan Tuhan dan kita melakukan di situ, saudaraku ya, saya percaya saudaraku ya nggak akan hilang. Ya, nggak akan hilang. Kenapa? Karena apa yang kita sampaikan ini kita sampaikan kepada Tuhan. Ya, kita berikan kepada Tuhan. Masalahnya di luar daripada itu, nggak ada urusan lagi. Dan siapa yang mau mengerjakan hari ini? Artinya mengambil kembali keselamatan itu. Mengambil kembali berkat itu. Dan siapa yang gak mau mengambil keselamatan? Siapa yang gak mau mengambil berkat? Ya. Dan di sini saudaraku ya ingat. Menjadi kesukaan. Disebut berbahagia. Dan menjadi ya saudaraku negeri kesukaan. Ya, menyenangkan hati Tuhan. Jadi ternyata semua kalau kita lakukan ini saudaraku. Semua baik. Tuhan senang hidup kita yang baik. Ya, nggak ada di sini dibilang, oh hamba Tuhannya, nggak ada. Ini nggak ada, saudaraku. Nggak ada menyangkut orang lain, sama sekali nggak menyangkut orang lain. Ini berhubungan dengan kelanjutan hidup kita. Ini berhubungan dengan kelanjutan berkat kita. Ini berhubungan dengan kelanjutan masa depan dan keturunan-keturunan kita. Jadi siapa yang melakukan sini, saudaraku ya, itulah yang akan menerimanya. Jadi ingat, saudaraku ya, tidak ada yang lain yang disebutkan. Selain orang yang melakukan. Yang berbahagia siapa? Ya yang melakukan. Yang dihardik. Yang menghabisi siapa? Ya yang melakukan. Dan siapa yang dibukakan tingkap langit? Yang melakukan juga. Jadi saudaraku perhatikan ini. Ini hubungan kita dengan Tuhan, saudaraku. Tidak ada hubungan dengan hamba Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan. Jadi ketika kita melakukan di sini, saudaraku ya, tidak menyangkut orang lain. Dengar baik, saudaraku. Kalau saudaraku masih berpikir, dia nanti kaya. Dia nanti begini. Saudaraku, itu salah. Di sini, saudaraku, kita nggak perlu mikir orang lain. Waktu melakukan ini, saudaraku, kita hanya berpikir, aku mau diberkati, aku mau selamat, aku mau keluar dari kutuk-kutuk. Aku mau keluar dari moyang yang salah. Aku mau ikut Tuhan yang benar. Dan mau melakukan perintah-perintahnya. Sampai saudaraku kita bisa hidup berbahagia. Bahkan menjadi kesukaan. Menyenangkan hati Tuhan. Nah, siapa saudaraku yang bisa mendapatkan firman ini, kerjakanlah. Yang bisa mendengar, kerjakanlah saudaraku. Kenapa? Untuk hidupmu. Masa depanmu. Ya, kelanjutanmu, ya. Bahkan apa yang di sini tertulis, saudaraku ya? Banyak, saudaraku ya. Yang pasti untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi siapa yang melakukan? Melakukan untuk diri sendiri. Siapa yang akan untung? Juga diri sendiri. Jadi siapa yang mendapatkan? Juga kita sendiri. Jadi siapa yang nggak melakukan? Ya dia juga tidak mendapatkan. Kenapa? Karena tidak melakukan. Tapi siapa yang melakukan? Itulah yang mendapatkan semuanya ini. Amin, saudaraku ya. Jadi jangan saudaraku berpikir yang negatif. Jangan saudaraku berpikir yang salah. Kalau membayar perpuluhan itu seolah sesuatu yang merugikan. Bahkan memperkaya orang lain. Atau berhubungan dengan hamba-hamba Tuhan. Maaf saudaraku ya. Kalau kita mengerti, kita melakukan. Ini untuk hidup kita pribadi. Lepas pribadi. Sampai kepada keturunan kita yang akan datang. Tidak pernah kehabisan, tidak pernah kekurangan, bahkan yang menghabisi pun di hati. Jadi jangan saudaraku ya ketakutan atau khawatir untuk melakukan membayar perpuluhan. Karena inilah saudaraku ya, ayat-ayat ini mendukung kita untuk bisa mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Bahkan ayat yang lain, kalau tadi di Ulangan 12, di Ulangan 14 juga saudaraku ya, bahkan juga di tempat-tempat yang lain banyak saudaraku kita bisa baca, kita bisa perhatikan kemana arahnya dan apa tujuannya dan apa juga hasilnya. Ya carilah saudaraku ya, bacalah Alkitab supaya saudaraku tahu dan untungnya apa ya, hasilnya apa dengan kita membayar perpuluhan kita. Jadi kitalah yang
sebenarnya diselamatkan, kita dilepaskan dari kutuk-kutuk, ya saudaraku ya, kita kembali kepada Tuhan, kita justru akan dibukakan berkat yang baru saudaraku ya, dan kita akan menjadi yang benar-benar saudaraku ya, berketurunan berkat-berkatnya. Karena apa? Dihardik yang menghabisinya. Jadi yang menghabisin itu diusir. Akhirnya kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, bahkan diselamatkan turun-temurun ya. Jadi mari saudaraku ya, kita kerjakan supaya Tuhan kita senang dan hidup kita juga berbahagia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudaraku ya, kita satukan hati kita. Kita tutup firman-Nya. Kami bersyukur Tuhan buat apa yang sudah tertulis di sini. Dan kami boleh dibukakan ya Tuhan untuk bisa kami mengerti dan kami lakukan. Dan tuntunlah kami ya Tuhan, ajarlah kami lebih lagi, bukakan kami akan pengertian-pengertian akan kebenaran-Mu ya Tuhan, sehingga kami tidak terpaku kepada manusia lain, tetapi kami tertuju kepadamu untuk melakukan setiap kalimat firman-Mu Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan memberkati kami, apa yang kami kerjakan menyenangkan hati-Mu, bahkan melepaskan kami secara pribadi untuk menerima yang baru, untuk menerima perlindungan daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, sempurnakanlah firman-Mu dan genapi dalam kami semua yang mau melakukan, yang mau mengerjakannya. Dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik saudaraku, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Karena ini minggu pertama, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari saudaraku, saya mempersilahkan Bapak Ibu juga untuk mempersiapkan buat perjamuan kudusnya, mempersiapkan anggur perjamuan dan hostinya. Kalau mungkin tidak ada anggur, boleh digantikan dengan minum, bisa juga dengan teh ya saudaraku. Hosti juga bisa digantikan dengan roti. Ya, kita akan mengadakan perjamuan kudus pagi hari ini dan kita beribadah bersama-sama, kita menerima perjamuan bersama-sama. Jadi diharapkan untuk tidak menyimpan tetapi sama-sama kita bersatu di dalam perjamuan kudus. Dan buat anak-anak di bawah umur 12 tahun boleh menerima perjamuan kudus tetapi diangkat oleh orang tuanya. Ya mungkin itu sambil Bapak Ibu mempersiapkan untuk perjamuan kudus, kita juga mau mempersiapkan hati kita terlebih dahulu. Kita mau angkat satu pujian untuk kita masuk dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Kita mau katakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama saudaraku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin. Ketika Dia serahkan anaknya, ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Sekali lagi kita mau angkat pujian ini dari awal. Katakan, kasih Allahku. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh saudaraku. Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena
kasih setiamu ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan, selama hidupku. Selama hidupku ku sembah. Sekali lagi katakan, selama hidupku ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Ya, kembali lagi saudaraku, kita masuk dalam perjamuan kudus, karena ini berhubung juga kalau tadi ayatnya dikatakan saudaraku ya, kita kembali kepada Tuhan. Saudaraku, ini juga tandanya bahwa kita diterima Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan tubuhnya kepada kita. Dari Injil Yohanes 6 dikatakan ya saudaraku ya, tandanya kita menerima Tuhan di sini saudaraku ya. Kalau kita kembali kepada Tuhan, berarti saudaraku ya, kita juga dikatakan tadi saudaraku ya, kita diterima, kita juga menerima. Nah, di sini saudaraku ini yang berhubungan dengan perjamuan kudus, kita diterima, kita menerima kembali saudaraku ya. Maksud saya gini, Tuhan menerima kita kembali lewat apa? Nah, ini saudaraku ya perjamuan ini ya saudaraku, kita sebentar akan menerima perjamuan kudus. Kita lihat di sini saudaraku bagaimana kita kembali kepada Tuhan saudaraku ya, karena kita benar-benar kita menerima ya saudaraku ya, kita percaya kepada Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan yang hidup, Tuhan yang memberikan hidup yang kekal bagi kita semuanya. Jadi di sini dikatakan, saya mau bacakan ya saudaraku ya. Di sini, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Jadi kalau kita kembali kepada Tuhan, berarti kita menerima hidup yang kekal. Betul saudaraku. Jadi berhubungan dengan yang tadi. Ya, berhubungan dengan ayat yang tadi saudaraku ya. Kalau kita kembali, kita menerima hidup yang kekal, kita menerima Tuhan menerima kita. Kenapa? Tuhan bahkan udah memberikan tubuhnya. Nah, kalau kita nggak mau memberi bagaimana? Kan nggak sama saudaraku ya. Nggak nyambung, maksud saya begitu ya. Tuhan udah memberikan tubuhnya. Lah kita cuma memberi perpuluhan aja nggak mau saudaraku ya. Tuhan udah memberi tubuh. Mencurahkan darahnya buat kita saudaraku ya. Dan kita kalau mau makan, ingat ya, kalau kita mau makan roti sebentar lagi, kita mau minum anggur, ingat itu tubuh dan darah Yesus. Dia sudah menyerahkannya dan kita mau makan. Masa kita mau makan, kita nggak mau rugi, kita nggak mau melakukan perintahnya. Dan ini ada hubungannya. Emang ada hubungannya Bu? Ya jelas saudaraku, di sini berhubungan sekali. Karena tadi kembalilah kepadaku dan aku akan kembali kepadamu. Di sini bahkan ditunjukkan dengan perjamuan ini, Tuhan sudah memberi kepada kita. Dan apa yang kita berikan kepada Tuhan saudaraku ya, karena sebentar yang akan kita makan saudaraku itu tubuh Yesus ya, yang akan kita minum itu darah Yesus. Apakah saudaraku tega ya, tega saudaraku ya, dengan makan dan minum tubuh dan darah Yesus, sementara kita nggak merugi apapun juga saudaraku? Itu tidak bisa dibayar saudaraku. Pengorbanan Yesus nggak bisa dibayar. Tuhan nggak bisa membayar, maaf saudaraku ya, kita nggak bisa membayar. Sedangkan sama orang tua aja kita nggak bisa membalas. Sama bapak ibu kita nggak bisa membalas. Ya, apalagi kepada Tuhan. Mungkinkah kita bisa membalas saudaraku ya? Nggak mungkin. Kita membalas kepada bapak ibu kita aja nggak bisa. Ya, nggak mungkin kita membalas kepada Tuhan. Jalan satu-satunya kita harus melakukan perintah. Jadi apa yang diajarkan itu yang kita lakukan. Caranya kita kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan mau menerima kita kembali ya. Saudaraku, dikatakan di sini ya saudaraku ya. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Jadi bukan palsu tapi asli. Tuhan memberikan bukan roti dunia. Tuhan memberikan justru tubuhnya sendiri. Tuhan memberikan justru darahnya sendiri. Jadi bukan minuman-minuman yang fana. Tetapi apa yang kita makan dan minum saudaraku itu makanan yang kekal. Yang akan membuat hidup kita kekal saudaraku ya. Jadi siapa yang mau melakukan berarti sudah menerima hidup yang kekal. Jadi siapa yang mendengarkan kalau melakukannya, saya percaya saudaraku ya akan mendapatkan ya hidup yang akan datang. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah menyerahkan tubuhnya sebagai roti yang hidup. Memberikan darahnya sebagai apa? Penebusan dosa kita.
Jadi kita ini ditebus. Masa kalau kita ditebus, memberi yang kecil aja nggak mau. Seluruh hidup kita ditebus. Tetapi untuk memberi yang kecil aja nggak mau. Nggak rela. Nggak terima. Nggak bisa. Kenapa? Wah, rugi. Saudaraku berarti belum mengerti firman Tuhan. Tapi kalau malam, saudaraku hari ini, saudaraku ya, kita bisa mendengarkan. Mari kita kerjakan. Tandanya kita sudah tahu itu ajaran Tuhan. Tandanya kita sudah tahu bahwa ini perintah Tuhan. Dan ketika kita mau mengerjakannya, ingat Tuhan sudah mengerjakan lebih dulu. Jadi mari saudaraku ya, kita mau menerima perjamuan kudus dengan iman yang teguh. Ya, dengan iman yang sungguh-sungguh mau melakukannya. Ya, dan benar-benar mau mengorbankannya. Yang kecil untuk menerima justru pengorbanan yang besar. Mau melakukan yang kecil kita mau menerima seluruh tubuh kita. Ya. Jadi Tuhan Yesus memberi apa? Seluruh tubuhnya. Sementara kita memberi apa? Sedikit sekali, saudaraku ya. Enggak ada apa-apanya. Apa yang kita kerjakan di hadapan Tuhan itu. Jadi saudaraku, supaya kita tahu, karena di sini bilang barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jadi perjamuan ini saudaraku bukan hanya mengikat, tetapi membuat kita ada di dalam Tuhan seperti tadi, kembali dan dia akan kembali. Kita di dalam dia, dia di dalam kita. Dan artinya apa? Kita sudah menyatu dengan Tuhan, dan saya percaya yang sudah ditebus, saya percaya yang sudah dibebaskan, dilepaskan, tidak mau lagi berbuat dosa, saudaraku ya. Yang sudah ditebus, saudaraku saya rasa nggak mau lagi digadein ya, saudaraku ya. Jadi jangan mau lagi, saudaraku ya, kalau saudaraku nggak ditebus berarti hidup kita masih belum selamat. Masih belum lunas, belum bisa diambil, ya, belum bisa menerima keselamatan. Jadi siapa yang sudah melakukannya dan menerimanya, artinya hidupnya sudah ditebus, sudah dibayar lunas, dan kita bisa menerima segala sesuatu. Kenapa? Karena kita sudah menjadi milik Tuhan Yesus Kristus. Dengan apa, saudaraku ya? Dengan kita melakukan perintah Tuhan, kita terima perjamuan ini nanti, saudaraku ya, supaya benar-benar kita boleh berkenan di hadapan Tuhan, tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Jadi di sini saudaraku, ingat ya saudaraku ya, dikatakannya kalau kita makan roti, benar-benar itulah tubuh Yesus. Jadi kalau saudaraku ya, kita semua sudah mempersiapkan, saudaraku ya. Siapa yang belum mempersiapkan, saudaraku, saya rasa saudaraku semua udah mempersiapkan karena udah tahu kalau awal bulan, saudaraku ya, minggu pertama kita ada perjamuan kudus. Jadi saudaraku, untuk persiapan nomor 1 adalah kita secara pribadi yang berhubungan dengan Tuhan, supaya kita melakukan kehendak Tuhan, dan supaya Tuhan berkenan akan hidup kita, dan apa yang kita terima sebentar lagi, saudaraku, akan menjadikan kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Dan saya percaya, saudaraku ya, kita akan penuh dengan kemenangan, kita juga akan aman di dalam Tuhan, bahkan juga akan di dalam berkat-berkat Tuhan. Amin, saudaraku ya. Mari saudaraku ya, kita angkat rotinya, mari kita berdoa. Kita satukan hati kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap yang mengangkat roti kepadamu ya Tuhan, artinya kami beriman kepadamu, artinya kami menerima bagian daripada tubuhmu Tuhan, sehingga kami kembali kepadamu, dan Tuhan kembali kepada kami, Tuhan menerima kami, karena kami bersatu bersekutu dengan tubuhmu ya Tuhan. Dan inilah Tuhan, supaya apa yang kami imani, kami terima, kami makan sebentar ya Tuhan Yesus, benar-benar bagian dari tubuhmu, karena kami mengaku dosa di hadapanmu. Ampunilah segala dosa kami, ampunilah kesalahan kami, ampunilah semua yang gak baik, yang gak berkenan di hadapanmu ya Tuhan. Lepaskan kami dari kutuk-kutuk, lepaskan kami dari dosa-dosa, lepaskan dari tipu, dari curi, lepaskan dari semua belenggu-belenggu maut Tuhan, yang membuat binasa, yang membuat tidak selamat. Dalam nama Bapa terus, dalam nama Yesus, setiap roti yang diangkat, bahkan siapapun yang mengangkat roti ini Tuhan, kami mendapatkan bagian dalam kerajaan sorga, kami mendapatkan bagian dalam tubuh Yesus Kristus, yang dibebaskan, yang dilepaskan, yang disembuhkan, yang dipulihkan, dan dilepaskan dari maut, dilepaskan dari kutuk. Dalam nama Bapa terus, dalam nama Kristus, kami beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kami menerima bagian daripada tubuh Yesus Kristus, yaitu menjadikan kami yang mendapatkan
menerima hidup yang kekal. Dalam nama Bapa terkudus, dalam nama Kristus, apapun yang Tuhan Yesus yang kami harapkan, kami percaya, kami terima. Apapun yang kami rindukan, kami percaya, kami terima. Karena di dalam nama Kristus kami ada, kami hidup, kami bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, kami bersekutu dengan tubuh Yesus. Dan siapapun yang percaya hari ini disembuhkan, siapapun yang hari ini percaya dipulihkan, siapapun yang hari ini percaya diberkati. Dalam nama Bapa terkudus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, yaitu tubuh Yesus Kristus. Makanlah dalam nama Bapa terkudus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Yesus Kristus. Makanlah. Kami bersyukur Tuhan. Engkau beri yang terbaik buat hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau beri yang sempurna bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Engkau bayar lunas hidup kami ya Tuhan. Biarkan kami mengerti Tuhan. Akan pekerjaan-pekerjaan. Mengerti Tuhan. Akan apa yang Engkau sudah kerjakan bagi kami. Sehingga kami lebih lagi mengasihi-Mu. Sehingga kami lebih lagi berkorban. Lebih lagi mau melakukan perintah-perintah-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus. Mari saudaraku, kita angkat cawan kita angkat anggur kita. Dalam nama Bapa terkudus, dalam nama Tuhan Yesus. Yang kami angkat, yang kami imani. Ini adalah bagian daripada darah Yesus Kristus. Yang memberi hidup kekal. Yang memberikan perjanjian baru dan yang kekal. Untuk hidup selama-lamanya. Untuk hidup kekal. Dalam nama Tuhan Yesus yang memberikan penebusan, yang memberikan pembebasan, yang memberikan kelepasan di dalam nama Bapa terkudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah apa yang kami imani, apa yang kami terima ini, yaitu darah Kristus yang benar-benar menjadikan kami sempurna, yang menjadikan kami baru, yang menjadikan kami pulih, yang menjadikan kami berubah, yang menjadikan kami disempurnakan dalam nama Bapa terkudus, dalam nama Kristus. Setiap yang meminumnya, setiap yang percaya, setiap yang menerimanya dibaharui, diubahkan, dipulihkan, disembuhkan, diselamatkan dalam nama Bapa terkudus, dalam nama Kristus. Karena ini darah Yesus Kristus yang menjadi perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang memberikan hidup yang kekal selama-lamanya. Di dalam kerajaan surga. Di dalam kerajaan Allah. Di mana Tuhan Yesus ada. Di mana Tuhan mengorbankan semuanya. Dan menunjukkan kasih karunia kepada orang-orang percaya. Dalam nama Bapa terkudus, dalam nama Kristus. Setiap yang percaya dan meminumnya. Biarlah mendapatkan hidup yang baru, hidup yang kekal. Itu mendapatkan perjanjian yang baru yang kekal. Bahkan ditebus, diselamatkan, diubahkan, dipulihkan, disembuhkan. Bahkan disempurnakan. Dalam nama Bapa terkudus, dalam nama Yesus. Yang hari ini beriman sembuh, biarlah sembuh. Yang hari ini beriman jodoh, biarkan dapat jodoh. Yang hari ini beriman selamat, biarkan diselamatkan. Yang hari ini beriman untuk menerima pengampunan, biarkan mendapatkan pengampunan. Karena inilah darah Yesus Kristus yang menjadi perjanjian buat orang yang percaya untuk hidup kekal di surga. Dalam nama Bapa terkudus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Minumlah. Mari saudaraku, kita bersyukur atas pengorbanan Tuhan Yesus. Lewat penderitaan di atas kayu salib. Dia berikan hidupnya bagi kita. Dia curahkan darahnya bagi kita. Kita renungkan kebaikannya. Kita renungkan betapa Engkau luar biasa. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Engkau begitu ajaib bagi kami Tuhan. Engkau begitu luar biasa. Kasih-Mu tidak terbatas. Kasih-Mu juga tidak terputus bagi kami ya Tuhan. Dengan Engkau memberikan ini semua. Artinya Tuhan, kami bisa diselamatkan turun-temurun. Kami bisa menerima berkat turun-temurun. Kami bisa menerima perjanjian-perjanjian yang baru dan yang kekal daripada-Mu ya Tuhan. Untuk bisa memiliki hidup yang baru. Untuk bisa memiliki hidup yang kekal. Bahkan turun-temurun di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk itu Tuhan kami percaya dengan kami menerima tubuh dan darah-Mu. Kami disempurnakan, dipulihkan, disembuhkan. Untuk kembali sempurna. Menjadi milik-Mu Tuhan dan mengikut Engkau selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu dalam nama Bapa, Putra dan Kudus di dalam nama Tuhan Kristus. Kami sudah menerima perjamuan kudus dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan saudaraku, kita sudah bersatu dalam tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita akan masuk dalam doa syafaat, tetapi sebelumnya ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Ya, kami dari Jemaat GKRHI El Shaddai mengundang Bapak Ibu untuk bersama-sama beribadah bersama dengan kami. Setiap hari Jumat kami ada ibadah doa syafaat pada pukul 12. Pujian dan penyembahan bisa dilakukan di rumah masing-masing, dan nanti pada pukul 13 firman Tuhan disampaikan live di channel YouTube GKRHI El Shaddai. Setiap hari Sabtu saudaraku, pada pukul 11 Bapak Ibu Saudara bisa mengadakan pujian dan penyembahan dari rumah masing-masing, dan nanti pada pukul 12 firman Tuhan akan disampaikan live di YouTube GKRHI El Shaddai. Dan setiap hari Minggu pada pukul 8 pagi kita bisa bersama-sama bergabung ibadah kita live untuk pujian dan penyembahan firman Tuhan pada pukul 8 pagi di YouTube GKRHI El Shaddai. Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk ikut bersama beribadah bersama-sama dengan kami. Bapak Ibu Saudara juga yang rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui rekening El Shaddai yang tertera di layar kaca Bapak Ibu. Ada untuk dana penginjilan juga, jadi silahkan buat Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati bisa melalui nomor-nomor yang dicantumkan di layar kaca Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kalau kita sudah memuji menyembah Tuhan, menerima firman Tuhan, bahkan sudah bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Waktunya kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk kita bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam doa syafaat kita pada pagi hari ini. Mari kita mau satukan hati kita mau satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih buat ibadah kami pagi hari ini Tuhan Yesus. Engkau begitu luar biasa buat hidup kami. Engkau begitu baik Bapa. Engkau selalu mengajari kami, menuntun kami Bapa. Engkau tidak pernah melepaskan kami, bahkan Engkau memperlengkapi kami dengan sempurna ya Bapa. Biarkan Roh Kudus Engkau yang terus berkuasa atas setiap kami. Biarlah semua yang bergabung beribadah pada pagi hari ini ya Bapa. Seluruh jemaatmu siapapun yang bergabung, biarkan semuanya ada dalam lawatanmu, dalam urapanmu ya Bapa. Biarkan apapun yang sudah dikerjakan lewat ibadah ini, yang sudah beribadah Bapa, yang sudah melayani, biarkan semuanya boleh ada di hadapanmu, boleh mendapatkan bagian di hadapanmu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga kami rindu menaikkan doa-doa syafaat kami. Bapa, kami juga terus mendukung doa ya Bapa buat bangsa dan negara kami. Kami taruhkan bangsa dan negara kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah tangan Tuhan yang turun atas bangsa ini ya Bapa. Tuhan selamatkan bangsa kami, Tuhan bebaskan bangsa kami, Tuhan lepaskan bangsa kami. Kalau saat ini juga pandemi COVID di tengah-tengah bangsa kami, kalau angka infeksi COVID juga begitu tinggi, Tuhan tolong ya Bapa. Biarkan belas kasihan-Mu yang turun lebih lagi ya Bapa. Tuhan selamatkan jiwa-jiwa Bapa supaya tidak ada yang terhilang, tapi biarkan semuanya boleh mendapatkan keselamatan yang daripada-Mu. Dan segala kekuatan iblis yang mau menghancurkan lewat virus COVID, kami ikat, kami mau tolak patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati pemerintahan bangsa kami untuk menghadapi pandemi ini Bapa. Tuhan berkati semua yang terlibat, mulai dari tenaga kesehatan, siapapun yang berjuang, Tuhan berkati. Tuhan lawat semuanya, tutup bungkus dengan darah kudus-Mu ya Bapa. Tuhan tuntun dengan kuasa-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa juga buat vaksinasi juga, Tuhan campur tangan. Biarkan kalau Tuhan mengizinkan juga Bapa, biarkan semua orang yang bisa divaksin semuanya bisa mendapatkan ya Bapa. Tuhan campur tangan lebih lagi, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarkan Roh Kudus-Mu yang berkuasa, Roh Kudus-Mu yang menuntun ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati gereja-gereja Tuhan untuk tetap ada dalam kuasa-Mu, dalam urapan-Mu, supaya tidak mundur Bapa. Sekalipun tidak bisa beribadah bersama-sama, tapi bela kuasa Tuhan terus menyertai, sehingga sekalipun kami di rumah, kami tetap sukacita, kami tetap sungguh-sungguh beribadah kepadamu. Berkati gereja-gereja Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba juga mendukung doa buat gereja kami, buat El Shaddai Bapa. Mari Tuhan Yesus, biarlah tangan-Mu yang turun atas El Shaddai. Engkau yang menggembalakan kami yang ada di El Shaddai. Berkati Tuhan gembala sidang kami, hamba-Mu Ibu Marta bersama dengan Bapak Brian. Biarkan urapan-Mu terus atas hamba-Mu ya Bapa, yang akan terus memimpin, mengurapi, menguasai hamba-Mu, menuntun hamba-Mu untuk bisa menggembalakan Bapa. Dan apapun yang menjadi visi misi Tuhan atas hamba-Mu, Tuhan biarkan pengurapan-Mu yang membawa hamba-Mu untuk terus berjalan di dalam rencana-Mu, di dalam kuasa-Mu. Dan segala kekuatan iblis dalam bentuk apapun yang mau menghambat pelayanan hamba-Mu, kami ikat, kami mau tolak patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami taruhkan hamba-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu, tutup bungkus dengan darah kudus-Mu bersama dengan keluarga. Biarlah Tuhan yang memberkati, beri kesehatan, kekuatan, apapun yang diperlukan Tuhan cukupkan. Tuhan campur tangan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, hamba juga menyerahkan kepada
kepada seluruh jemaat-Mu, mulai dari para pekerja sampai kepada seluruh berjemaat, bahkan seluruh keluarga besar kami. Biarkan semuanya ada dalam pertolongan-Mu, dalam kasih karunia-Mu. Tuhan, kami minta belas kasihan-Mu ya Bapa. Selamatkan Bapa, jangan ada yang terhilang. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang jaga, Tuhan yang lindungi. Tutup bungkus semua dengan darah kudus-Mu, dan segala kekuatan iblis dalam bentuk apapun yang mau melemahkan, dipatahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan campur tangan lebih lagi dalam segala usaha pekerjaan, dalam studi. Tuhan campur tangan, Tuhan berkati, buat semuanya berhasil berkemenangan. Yang mau menggagalkan semuanya dipatahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat setiap jemaat-Mu juga yang selalu setia memberikan persembahan. Mari Bapa, apapun yang dibawa ke hadapan-Mu, ucapan syukur 40-an, bahkan persembahan apapun, biarkan semuanya itu boleh sampai di hadapan-Mu. Tuhan berkati, Tuhan kuduskan untuk dapat dipakai mempermuliakan nama Tuhan. Berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Apapun yang dikerjakan tangan-tangan anak-Mu, buat berhasil berkemenangan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan di hari ibadah ini juga hamba mengangkat tangan, hamba menyerahkan Bapa, siapapun yang sudah ikut bergabung Bapa. Kau melihat segala keadaan anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi beban pergumulan, yang menjadi pokok-pokok doa, Kau tahu semuanya. Biarlah setiap pokok-pokok doa, apapun itu yang ada di dalam hati, bahkan mungkin yang diucapkan saat ini Bapa, kami mengangkat tangan kami kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan. Apapun yang menjadi beban pergumulan, masalah, mulai dari masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah rumah tangga, biarkan Tuhan campur tangan. Dan kami mau percaya, kami mau mengimani, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semuanya sudah diselesaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Berkuasalah terus Tuhan Yesus atas seluruh keadaan kami, atas seluruh kehidupan kami. Biarlah Tuhan Yesus yang menyempurnakan ibadah kami pagi hari ini. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari saudaraku, kita kembali, kita tutup ibadah kita. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur buat seluruh apa yang sudah kami terima lewat pelayan-pelayanan hari ini Tuhan. Biarkan menjadikan kami lebih lagi Tuhan di hadapan. Dan kami memiliki hidup di bumi seperti di surga. Karena Engkau Tuhan Yesus yang sudah menuntun kami dalam kebenaran. Dan berkatilah setiap apapun yang dikerjakan anak-anak-Mu. Tuhan, kami bersyukur juga yang sudah ditambahkan bahkan umurnya di bulan Februari yang sudah berulang tahun. Biarlah Tuhan dengan perpanjangan umur setiap yang menerimanya, biarlah semakin berkenan di hadapan, semakin bertobat, bahkan semakin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan bertambah, bertumbuh di dalam Engkau untuk menerima segala kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Bahkan apapun yang sudah kami terima Tuhan, kami sungguh bersyukur. Dan biarlah semua yang sudah kami laksanakan, persembahan apapun kiranya berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Persembahan pelayanan, bahkan persembahan apapun bentuknya, biarkan kiranya menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kami boleh mendapatkan hidup di bumi ini seperti di surga. Karena Engkaulah Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Untuk itu Tuhan, kami mau bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat, karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, kita sama-sama mengangkat tangan kita arahkan hati kita kepada Tuhan, kita terima berkat Tuhan. Terimalah berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, perlindungan, penghiburan, kekuatan daripada Roh Kudus yang sudah mengurapi kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang 2 kali menjemput orang percaya. Terimalah berkat Tuhan dan katakan amin. Kami memuji
Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Selamat hari Minggu buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati.